Halo Sobat UNES, kembali lagi dalam kanal UNES TV bersama saya Indra Febri dalam program Podskamling, Podcast Kampus Keliling. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, didatangkan jauh-jauh dari negara tetangga ya, karena memang hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Malaysia. Ada siapa beliau? Langsung saja kita sapa tamu kita pada hari ini di episode Podskamling, Podcast Kampus Keliling. Kita sapa, ini dia ada Kak Hisa. Hai, Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kenalkan dulu, Kak Hisa ini adalah salah satu guru gitu ya di Sekolah Menengah Agama Irsyadiah bagian Datuk Perak, Malaysia. Ada apakah gerangan beliau datang ke sini? Apakah ada sesuatu visi misi yang dibawa? Kita akan ngobrol-ngobrol dan juga tentunya kita akan mengulik secara lebih dalam seperti apa sih hal-hal yang dilakukan di Malaysia atau di Indonesia. Kita coba belajar bersama-sama antara dua negara ini. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi. Oke, Kak Hisan, selamat datang di Indonesia, khususnya di Semarang. Ya, selamat datang di Universitas di Semarang. Nah, sudah sejak kapan hadir di sini? Berapa hari yang lalu? Pertamanya terima kasih saya ucapkan kepada UNES TV atas jemputan untuk apa tadi namanya Podskamling, Podcast Kampus Keliling. Ya, terima kasih sebab menjemput saya. Saya telah pun sampai di sini semalam. Dan di Semarang malam tadi hampir jam 8 malam sampai di sini. Atas urusan ada beberapa perkara. Yang pertamanya untuk melihat keliling UNES, apa yang ada di UNES ini, sebab saya mempunyai rencana untuk sambung S3 di sini. Oh, luar biasa. Oke, kita keep dulu ya yang itu ya. Coba sekarang pengen tanya dulu, apa kesan dari Kak Ihsan ketika sampai di UNES gitu ya, atau ketika sampai di Semarang? Apa kesan pertama? Berapa kali di Semarang atau baru pertama kali? Ini pertama kali. Baru pertama kali. Apa nih kesan pertama kali ketika hadir di Semarang, khususnya di Universitas Negeri Semarang? Sangat seru, sangat seru sebab pertama kali sampai ke Universitas Semarang, penerimaannya daripada pelajar-pelajar di sini pun sangat baik. Dosen-dosennya pun sangat baik, sangat apa kita kata, polite, sangat ramah sekali. Ramah, humble gitu ya. Dan saya rasa mungkin itu memang salah satu daripada ciri-ciri masyarakat Indonesia kot. Sebab dah beberapa kali saya datang ke Indonesia, tapi Semarang ni kali pertama. Sebelum ni di Jogja, di Medan, di Bogor, semua rata-rata masyarakat Indonesia ni sangat ramah sekali. Ya, betul. Ya, kita nggak jauh beda ya, karena satu rumpun ya. Iya, benar. Malaysia, ya. Iya. Oke, baik. Jadi di Semarang kira-kira berapa lama di sini? Di sini lebih kurang 2 hari. Di Semarang 2 hari, kemudian saya akan ke Bandung dan kemudian kembali ke Jakarta dan ke Malaysia. Oke, baik. Ngomong-ngomong soal Malaysia dan juga Indonesia gitu ya, Kak Ihsan ini kan seorang guru gitu ya. Kalau bahasa Malaysia guru, cikgu. Iya. Betul. Beliau ini seorang cikgu gitu ya. Bagaimana sih perbedaan gitu ya kalau misalnya Kak Ihsan lihat cikgu yang ada di Malaysia dengan cikgu yang ada di Indonesia nih? Perbedaan ya. Kalau saya lihat sebenarnya disebabkan kita satu rumpun, sebenarnya tak ada beza yang sangat ketara. Tetapi mungkin dari segi bagaimana cara guru-guru tu berdepan dengan pelajar, mungkin itu ada sedikit perbezaan. Sebab saya faham di Indonesia ni dia punya skala dia sangat luas. Jadi pelajar pun pelbagai latar belakang. Jadi mungkin guru-guru di Indonesia ni perlu lebih kreatif dibandingkan dengan guru-guru di Malaysia. Oh gitu ya. Kenapa saya tanya seperti itu? Karena Kak Ihsan ini juga sebagai pendamping atau supervisor gitu ya. Benar. Supervisor teman-teman dari UNES yang kemarin baru saja selesai melaksanakan program Lantip Internasional di Malaysia ya. Bagaimana nih Kak Ihsan ketika kemarin menerima mahasiswa UNES yang kemudian melakukan praktik mengajar di Malaysia? Ada kesan-kesan atau mungkin ada first impression gitu mungkin dari mahasiswa UNES yang melaksanakan lantip di sana? Untuk pengetahuan Pak Hendra,
ini merupakan kali kedua. Tahun ini merupakan kali kedua Lantip International dijalankan di Sekolah Menengah Agama Irsyadiah. Ya. Yang mana tahun lepas ada satu batch, yang ini tahun batch yang kedua, dan impression dia sangat luar biasa kerana mereka sangat seru. Bila sampai tu dengan sikap yang dibawa sangat kita boleh katakan sangat pandai, bijak untuk beradaptasi dengan kondisi di Malaysia. Lagi boleh ulang tadi apa soalan? Okey, kesannya itu kan tadi ya. Mungkin ini aja deh. Karena kita kan kalau seorang guru kan dia biasa kalau mengajar pakai model-model pembelajaran gitu. Ada nggak sih kesamaan Kak Ihsan antara model pembelajaran yang biasa digunakan guru di Malaysia, khususnya mungkin di sekolah Kak Ihsan, dengan yang model pembelajaran yang dibawakan oleh teman-teman mahasiswa yang ada di ketika Lantip di Malaysia? Okey, ketika Lantip di Malaysia, mereka mengajar waktu yang diberikan tu 1 bulan. Jadi sangat pendek lah waktunya. Jadi kita terpaksa membahagikan tugasan itu kepada 4 minggu. Yang mana minggu pertama mereka diajarkan ataupun di-sharing tentang apa itu sistem pendidikan yang ada di Malaysia. Minggu kedua baru mereka masuk ke dalam kelas-kelas untuk menjalankan praktik mengajar. Dan praktik mengajar mereka menggunakan modul-modul yang ada di Malaysia. Bukan mereka membawa modul daripada Indonesia. Jadi suka ataupun tidak, mereka perlu menggunakan dan dibimbing oleh guru-guru mata pelajaran yang asal lah. Bagi minggu ketiga dan minggu keempat, mereka diberikan tugasan untuk menjalankan aktiviti dalaman dan aktiviti di luar sekolah. Jadi mungkin disebabkan oleh waktu yang sangat singkat itu, jadi kita tak dapat nak buat lebih panjang lah, begitu. Oke, jadi mahasiswanya menyesuaikan dengan model pembelajaran di sana ya. Benar. Oke, kalau misalnya Kak Ihsan lihat nih, setelah mengamati gitu ya, menjadi supervisor, mereka mengamati teman-teman dari Lantip itu mengajar gitu ya. Ada nggak sih Kak Ihsan perbedaan gitu ya, peran guru dan juga mungkin peran siswa, perbandingan antara di Malaysia dan di Indonesia? Ada nggak perbedaannya itu? Ketika mungkin di Indonesia guru bertugas sebagai ini, kalau guru di Indonesia mungkin tidak hanya mengajar ya, tapi juga banyak administrasi yang harus dilakukan gitu ya. Nah, kalau di Malaysia sama nggak peran guru dan juga mungkin peran siswanya? Kalau kita lihat peran guru di Malaysia ni, dia sifat dia lebih sentral. Yang mana guru ni sebagai penyampai ilmu dan juga sebagai pembimbing karakter. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, siswanya tu dia lebih berani berinisiatif, terutamanya melalui organisasi-organisasi ataupun aktiviti mahasiswa. Manakala kalau di Malaysia tidak sebegitu. Kebanyakan pelajar-pelajarnya ada sebahagian yang agak aktif, tapi kebanyakan juga mereka hanya follow apa yang ya. Jadi saya rasa di Malaysia ni gurunya dia lebih dominan lah kalau dibandingkan dengan di Indonesia. Sedangkan Indonesia siswa ni dia lebih aktif dan sifat dia lebih kolektif. Begitu. Jadi mungkin lebih bebas mengikuti organisasi gitu ya. Kalau di Malaysia mungkin dibatasi gitu ya. Terbatas. Masih ada, tapi tak sebanyak di Indonesia. Begitu. Oke, kalau dari segi nilai pendidikan nih, kira-kira nilai apa sih yang ditekankan gitu di Malaysia dan jika dibandingkan di Indonesia? Mungkin Kak Ihsan sudah mengamati nih pendidikan di Indonesia seperti apa. Kira-kira ada perbandingan nggak nilai-nilai yang diterapkan atau yang kemudian nilai-nilai itu diajarkan di sekolah? Ada perbedaan nggak Kak Ihsan? Ini mungkin saya nak disclaimer mungkin daripada pandangan yang saya lihat lah. Tapi mungkin benar, mungkin salah. Tapi kalau di Malaysia sendiri, penekanan yang diberikan tu lebih kepada disiplin dan hormat. Ya, yang mana hormat kepada guru, hormat kepada ibu bapa dan masyarakat tu adalah satu asas pembentukan di Malaysia. Manakala di Indonesia pula yang saya lihat ada penekanan besar pada kreativiti dan kebersamaan. Mungkin itu yang membezakan antara Malaysia dan Indonesia lah. Jadi Malaysia ni lebih kepada struktur ataupun kedisiplinan, manakala Indonesia lebih kepada dinamika dan kreativiti. Yang mana kedua-duanya tu saya rasa kalau digabungkan dia sangat baik lah. Nah, ngomong digabungkan nih, kira-kira kalau misalnya Kak Ihsan berandai-andai gitu ya, kan tadi udah ngomong nih kalau misalnya digabungkan ya akan jadi lebih bagus gitu ya. Benar. Misal kita berandai-andai jika sistem pendidikan di Malaysia dan juga sistem pendidikan di Indonesia gitu ya digabungkan, menurut Kak Ihsan akan memperkuat kualitasnya itu seperti apa kira-kira?
kita perlu lihat juga kepada latar belakang adat dan budaya. Sebab kita walaupun serumpun, tetapi ada beberapa perkara yang saya lihat berbeza. Jadi kalau kata kita nak menggabungkan itu, kita perlu lihat dulu mana yang sesuai untuk diadaptasi, mana yang tak perlu. Tapi memang benar, kalau ada perkara yang kita dapat lihat untuk lebih baik digabungkan, so kita akan gabungkan. Dan memang sangat baiklah untuk pembangunan pendidikan kita untuk masa depan. Ya, jadi masih bisa ada peluang untuk bekerja sama. Benar. Gitu ya. Ya contohnya mungkin yang dilakukan oleh Universitas Negeri Semarang, Sobat UNES, yang selalu membuka lantip internasional atau membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa melakukan praktik mengajar di luar negeri gitu. Salah satunya adalah di Malaysia ini, dan Kak Ihsan sudah menerima 2 kali gitu ya. Iya, menerima benar. 2 kali mahasiswa lantip dari UNES untuk melakukan praktik mengajar. Nah, ketika mahasiswa melakukan praktik mengajar di sana, apa saja sih Kak Ihsan, ada nggak budaya-budaya Indonesia yang kemudian diajarkan di sekolah Malaysia atau ke siswa Malaysia? Ada nggak? Pertamanya yang paling awal kita dapat makanan lah. Oh, makanan, memperkenalkan makanan ya. Itu memperkenalkan. Mereka sanggup masak ni. Oh, berarti mereka membuat. Mereka membuat. Wow, bukan hanya menyajikan gambar set itu enggak ya. Berarti benar-benar membuat dan memberi rasa kepada kami. Luar biasa. Hari tu ada mereka buat seblak. Oke. Oh, saya tak pernah rasa seblak. Belum itu pernah pertama merasa. kali. Oke, gimana rasanya seblak? Enak. Enak. Dia macam kimchi tapi bukan macam kimchi kan. Dia macam apa ya? Tom yum ke apa? Iya, Lebih kurang mirip-mirip macam tom tu lah, yum mirip-mirip gitu tom ya. yum. Seblak, lepas tu ada dibuat apa makanan, nama pun saya tak ingat, tapi banyak juga berkali-kali mereka ayam suir. Oh, ayam suir. Itu dibuat dalam satu aktiviti atau program yang mereka rangka. Ya. Kita buat nama program tu Nutrition Care. Jadi mereka bagi ceramah secara teori kepada pelajar tentang makanan sihat. Kemudian mereka masak. Salah satu daripada resepinya adalah, menunya adalah ayam suir, kemudian diberikan kepada masyarakat keliling. Itu kalau makanan. Ya. Kalau dari segi sukan tradisional pun ada. Salah satu program yang peserta lantip ni buat di Irsyadiah namanya Gobak Sodor. Gobak Sodor, permainan tradisional ya. Iya. Kalau dia amati, dia lebih kurang sama. Di Malaysia ada juga namanya Galah Panjang. Mirip-mirip lah, tapi ada sedikit berbeza. Oke. Jadi pengenalan budaya, kemudian pengenalan melalui kuliner gitu ya, ternyata bisa menyatukan dua negara, kemudian dimasukkan dalam sebuah unsur pendidikan gitu ya. Itu menjadi hal yang menarik ya. Nah, mungkin kalau dari Malaysia, makanan yang bisa dibawa ke sini apa nih, makanan kuliner Malaysia? Sudah tentu nasi lemak. Nasi lemak ya. Kayaknya itu bisa kalau misalnya dibawa ke sebuah bidang pendidikan gitu, dikaji gitu ya. Mungkin kandungan nutrisinya, kemudian mungkin bahan-bahan yang digunakan kemudian dikelola menjadi sebuah karya di pendidikan gitu, bisa juga ya. Bisa. Atau mungkin di mix, mau makan nasi lemak sama seblak mungkin. Nasi lemak sama nasi uduk. Nasi uduk. Baru satu apa kategori. Satu kategori ya. Oke, baik, luar biasa. Jadi memang banyak hal sebenarnya yang bisa dipadukan gitu ya antara dua negara yang memang sebenarnya kita satu rumpun, hampir sama, memiliki kebudayaan yang mirip-mirip seperti itu ya. Baik, Kak Ihsan, mungkin pertanyaan lagi, ketika teman-teman melakukan kegiatan lantip di sekolah gitu ya, sebenarnya kontribusi apa sih yang paling terlihat gitu dari mahasiswa UNES sendiri ketika mereka melakukan praktik mengajar di sekolah di Malaysia? Bila kita ada perbezaan, maknanya bila dikongsikan sesuatu, mesti ada sesuatu yang baru. Kan? Jadi dalam pengajaran kita dapat lihat mereka membawa satu dinamika pendidikan yang baru kepada pelajar-pelajar. Kita dapat lihat juga satu lagi, sebab mereka ni muda-muda. Bila muda, kreativitas mereka pun tinggi. Jadi kita nampaklah dia based on testimoninya, pelajar-pelajar sangat seronok dengan apa yang mereka bawa. Bukan saja dari segi pengajaran di kelas, di dalam co-curriculum pun. Co-curriculum kalau di Indonesia sebut co-curriculum kan? Ya, betul. Ya, extracurricular kan, ya. dia lebih kurang macam tu. Co-curriculum pun mereka banyak membantu, sebab salah seorang daripada peserta lantip adalah daripada fakulti kejurulatihan ya, sports coaching. So itu pun memberikan satu paradigma baru kepada pendidikan jasmani yang ada di Malaysia.
Jadi kontribusi yang diberikan oleh mereka ni sangat terasa lah di sekolah kami. Begitu, luar biasa. Jadi ada yang dari FIK kemarin ya, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Iya, benar. Itu salah satu fakultas yang mungkin juga terbaik di UNES gitu ya. Kemarin udah jadi senam juga nggak Kak? Ada. Ada senam juga setiap Ada. pagi ya. Jadi memang itu khasnya gitu ya. Anak-anak FIK biasanya memang selalu jago untuk senam gitu ya. Nah kemudian dari kontribusi itu mungkin Kak Ihsan bisa menambahkan, kira-kira kan udah mungkin Kak Ihsan juga menerima beberapa mahasiswa dari negara-negara lain gitu yang melakukan praktik di sekolah Kak Ihsan. Kira-kira ada nggak keunikan gitu ya, keunikan dari mahasiswa UNES sendiri yang melakukan praktik di Malaysia? Ada nggak? Oh ini ciri khasnya nih gitu. Ada nggak hal-hal yang unik yang mungkin tidak bisa ditemukan mahasiswa praktik lainnya? Ada apa itu? Ada. Silakan disebutkan. Kerendahan hati. Oh. Kerendahan hati dan semangat kolektif. Oh gitu. Dia walaupun katakanlah ini daripada jurusan sekian kan, tetapi mereka sangat bijak untuk berasimilasi dengan jurusan-jurusan yang lain. Ya. Jadi mereka mudah bergaul dengan pelajar-pelajar, malah dengan guru-guru sekali. Kan kita tahu bukan mudah nak bergaul dengan guru-guru, lagi guru-guru lama ni kan. Tapi kalau saya potong, kalau misalnya di sekolah Kak Ihsan tuh gurunya masih banyak yang muda atau mungkin sudah campur. Ada yang paling tua 84 tahun. Oh wow, masih mengajar Luar di biasa. Tingkatan 6. Sebab kita perlukan ilmu dia kan, sebab kita sekolah agama. Jadi orang-orang lama ni dia dalam membaca kitab-kitab Arab ni memang hebat lah. Jadi masih ada lagi. Jadi banyaklah benda yang kita belajar daripada mereka lah. Itu antara sifat-sifat dan keunikan mahasiswa di UNES. Oke, luar biasa. Jadi mungkin dari yang sudah disampaikan oleh Kak Ihsan tadi, akhirnya gitu ya, tadi sudah di spoiler di depan, akhirnya bahwa Kak Ihsan memutuskan gitu ya, pingin menimba ilmu atau melanjutkan studinya di Universitas Negeri Semarang. Nah mungkin itu kalau saya simpulkan sendiri ya, tapi kita pengen mendengar langsung dari Kak Ihsan, kenapa sih Kak Ihsan kok tiba-tiba memutuskan untuk melanjutkan studinya di Universitas Negeri Semarang? Ada alasan apa? Ataukah ada ingin mengikuti anak-anak lantip gitu? Itu salah satunya juga. Kerana pertamanya bila kita telah pun bersama ada MOU di antara sekolah dan juga UNES, jadi saya nampak ini satu kesempatan dan lebih mudah untuk saya menyambungkan pembelajaran saya ke peringkat lebih tinggi. Sebab saya terakhir S2 pada tahun 2019. Maknanya agak lama dah. Nak sambung belajar lagi ni diperlukan orang kata semangat dan energi yang besar. Jadi dan sebelum ni pun bidang saya di bidang syariah dan hukum. Yang saya nak ambil ni untuk S3 ni lebih kepada manajemen pendidikan. Sebab kita pun berada di field tersebut kan. Jadi saya nampak UNES merupakan salah satu universitas yang antaranya terbaik. Mungkin dalam daftar 15 terbaik di Indonesia, benar? Betul. Kan? 15 sampai 20 lah ya. 15 sampai 20 lah ya. Tapi itu antaranya lah. Yang keduanya dia juga universitas pendidikan. Ya betul. Kami ada di Malaysia, ada di namanya UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tapi saya nak merasa di luar lah. Ya, punya experience baru di luar. Jadi kita dah dengar, kita dah jumpa dengan dosen-dosennya dan kita kenal dengan mahasiswa-mahasiswinya. Jadi pada saya rasa lebih mudah untuk saya berurusan di UNES. Berarti kedatangannya ke Indonesia ini atau ke UNES sendiri juga sekaligus survei gitu ya? Iya, survei. Atau udah langsung mendaftar tadi? Belum. Tadi saya dah ketemu dengan dosennya, cuma katanya nanti di bulan Februari sebab dah terlepas tarikh. Betul. Kita baru saja memulai untuk program studi dokter dan magister, baru ajaran baru sekarang. Iya. Oke. Berarti sudah bulat nih 100% akan melanjutkan studi di UNES. Perlu solat istikharah lagi. Tapi mungkin 80% sudah akan melanjutkan gitu ya. Baik. Insyaallah. Dari peluang ini gitu ya, kira-kira menurut Kak Ihsan peluang kerjasama apa lagi nih yang bisa dibuat gitu ya antara UNES dengan mungkin dengan sekolah Kak Ihsan yang saat ini Kak Ihsan mengajar di sana, selain lantip gitu, selain praktik mengajar, kira-kira ada nggak peluang kerjasama lain yang bisa dilakukan oleh UNES dengan sekolah Kak Ihsan? Banyak, sangat banyak. Sebab kita pertamanya kita sekolah swasta, jadi saya rasa lagi mudah untuk kita berurusan dan
dari segi izin pun lebih mudah. Antaranya mungkin sebelum ni mahasiswa UNES datang ke Malaysia, mungkin lepas ni kita boleh bawa pelajar-pelajar daripada sekolah kami ke sini boleh. Ataupun guru-gurunya melihat bagaimana sistem pembelajaran di UNES itu sendiri kan. Selain daripada itu penyelidikan rentas negara. Kan macam tadi kita lihat perbezaan budaya itu hanya dalam masa sebulan. Kita nak tengok lagi apa lagi lain yang ada. Apa perkara lain yang ada lagi kan di Indonesia ni yang boleh kita bezakan dengan Malaysia. Ataupun mungkin boleh kita buat program pertukaran budaya kan, sekolah Malaysia dan Indonesia melalui UNES. Luar biasa. Jadi sebenarnya banyak sekali peluang kerjasama yang bisa dilakukan selain mengirim mahasiswa UNES untuk melakukan praktik mengajar di sana ya. Sangat menarik tadi mungkin di bidang penelitian dan pengabdian gitu ya. Kalau di Indonesia ada penelitian dan pengabdian yang biasa dilakukan oleh dosen. Itu bisa juga kita mungkin lintas negara atau melakukan penelitian pengabdian di luar negeri gitu ya. Luar biasa sekali Sobat UNES, menarik sekali obrolan kita hari ini tentang bagaimana sih aktivitas pembelajaran atau aktivitas pendidikan di Malaysia dan juga di Indonesia, dan juga bagaimana kegiatan mahasiswa Lantip nih yang baru saja pulang, yang mereka baru saja melaksanakan kegiatan praktik mengajar khususnya di Malaysia. Oke, menarik sekali ya obrolan kita hari ini, bagaimana pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan ya. Tadi menjadi supervisor teman-teman Lantip dari UNES yang sedang melaksanakan praktik mengajar di Malaysia, dan juga tentunya salah satu hal yang juga akan dilaksanakan adalah Kak Ihsan akan segera mungkin mudah-mudahan terjadi ya gitu ya, akan melaksanakan studinya di Universitas Negeri Semarang. Nah, kalau tadi kita sudah banyak mengulik bagaimanakah perbandingan dunia pendidikan Malaysia dan Indonesia gitu. Tadi juga sempat diceritakan bahwa ada nih mengenalkan kuliner-kuliner Indonesia ketika teman-teman Lantip UNES itu melakukan praktik mengajar di sana. Nah, sekarang kan Kak Ihsan sudah berniat untuk kuliah di UNES gitu ya. Sudah akan gitu ya. Kita tes dulu dong ya, kita tes seberapa tahukah gitu ya tentang Indonesia. Ini kita games aja sih ya. Kita pengen tes kira-kira Kak Ihsan tuh tahu apa sih tentang Indonesia. Kita tes kalau makanan tadi udah tahu seblak, kemudian tadi ayam suwir gitu ya. Sudah coba tahu gimbal Semarang. Oh, cimol, oke. Tahu gimbal Semarang sudah mencoba belum? Nah, nanti diajak ya makan. Lumpia semalam lumpia. Lumpia udah makan. Nah, tidak kuliner, sekarang kita pengen tahu wawasan Kak Ihsan tentang musik-musik yang ada di Indonesia nih. Ini ranahnya saya nih. Kita cek nih, kira-kira dengan wawasan musik ini kita akan tahu kira-kira Kak Ihsan ini umur berapa. Iya. Oke, ini kita akan tampilkan Kak Ihsan ada gambar. Nanti silakan ditebak dari gambar ini. Kak Ihsan boleh menebak ini kira-kira judul lagu ataukah boleh judul lagu, boleh juga nama bandnya. Ya, nih gambar yang pertama. Aduh, apa ini? Ada setengah, terus ada gambar orang lagi sesak nafas. Kira-kira apa nih? Setengah nafas. Setengah nafas. Betul. Setengah nafas. Ada nggak judul lagu? Ada nggak judul lagu setengah nafas? Dewa 19. Dewa 19, lagunya Dewa 19. Benar. Setengah nafas. Ada nggak judul lagu yang setengah nafas? Saya rasa ada setengah nafas. Coba lagunya gimana kalau setengah nafas? Gitu atau gimana? Setengah nafas saya tak tahu lagu tapi saya tahu tajuknya. Tahu tajuknya, kurang tepat ya. Separuh nafas. Separuh nafas. Separuh nafas apa? Coba kita play lagunya. Dewa 19. Dewa 19 betul. Bandnya. Nafas. Coba bisa lagunya nggak Kak Ihsan? Coba nyanyi bisa nggak? Enggak. Ruh nafasku. Lihat tepuk tangan dong Kak Ihsan. Oke, kita ke gambar berikutnya. Coba kita tampilkan. Nah, ini saya tahu nih. Saya aja nggak tahu ini apa nih. Melompat lebih tinggi. Melompat lebih tinggi. Kira-kira Sheila on 7, benar? Benar apa enggak ya? Coba kita cek ya. Apakah benar ini melompat lebih tinggi? Betul. Iya. Betul. Tahu juga berarti ya, Sheila on 7 cukup populer juga ya di Sheila Malaysia. on 7 zaman saya SMA. Oh, SMP. SMP. Ya. Ini jadi soundtrack sinetron atau ini di Malaysia nggak? Enggak di Malaysia enggak, tapi di film. Film ya? 30 hari mencari cinta. 30 hari mencari cinta, betul sekali. Ya, itu populer juga berarti. Ya, populer di Malaysia. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, ini. Apa nih? Ini daripada kumpulan Wali. Ada gajah di balik batu. Gajah di balik batu. Selalu pasang dalam kereta. Oh iya. Iya. Ada nggak judul lagunya Gajah di balik batu ya? Ada gajah di balik batu. Betul lah. Betul nggak? Coba gajah kita di cek. balik batu. Coba kita cek. Betul nggak? Ada gajah di balik batu. Nah,
Bener nggak lagunya? Ya, betul, benar. Benar. Tepuk tangan dong. Luar biasa ternyata. Wawasan musiknya keren ya. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak? Nah, ini dia gambar berikutnya, Sobat Tunes. Kita tantang Kaisan untuk menebak dari gambar ini kira-kira ini band atau judul lagu Indonesia apa? Banyak sangat nih. Banyak sangat arahnya nih. Coba. Lagu baru ke lagu lama nih? Cluenya mungkin hampir sama dengan band sebelumnya mungkin sepertinya ya. Coba kita lihat. Kalau sama dengan band sebelumnya, Cari Jodoh boleh? Cari Jodoh mungkin. Cari jodohnya kemana? Ke utara, timur, atau timur ke barat. Betul. Luar biasa. Cari Jodoh dari Wali. Nah, dari Berarti- Malaysia ke Malaysia. Oke, wah dari Malaysia. Ini berarti Wali cukup populer kayak di Malaysia. Wali pun lagu-lagunya ya. agak populer juga. Atau Kaisan salah satu fans. Saya fansnya saya kalau band Armada. Oh, Armada. Oke, apakah nanti akan muncul lagunya Armada, kita lihat. Coba ke gambar berikutnya, apakah ada lagi? Nah, loh. Ada gambar hati, ada gambar pintu. Mungkin Atau mungkin nggak ada, tahu. Kalau interpretasi yang lain. ditebak Pintu Hatiku. Pintu hatiku. Kau Lagu- ketuk pintu hatiku. Lagunya siapa tuh? Ini lagu. Oh, Bukan, oke. salah. Siapa Salah nih? Ya. Coba. Lagu apa nih? Lagu apa nih kira-kira? Pintu hati. Coba tebak dulu. Oh, tebak lagi. Oh, boleh tebak lagi. Kau kunci hatiku. Bukan ya? Atau soundtracknya Doraemon mungkin ya. Itulah. Itu aja. Apa kira-kira? Ini susah nih. Susah ya? Wah, ini Kotak kotak hati. kotak hati. Bukan. Bukan. Juga sepertinya. Enggak tahu rasanya. Menyerah. Menyerah yang ini menyerah. Yang ini menyerah kayaknya nggak Lagu bisa apa jawab nih? ya. Lagu apa kira-kira ini? Coba kita cek jawabannya. Ada gambar pintu, ada gambar hati. Astagfirullahaladzim. Padahal ini katanya tadi fansnya ya. Ini bukan, ini pintu. Baru sebut Armada tadi. Aduh. Tadi sebut Armada sebagai fans beratnya, tapi Iya. ini gambarnya tidak bisa menginterpretasikan lagunya. Cluenya nih, clue. Cluenya masih ini ya. Judulnya apa tadi berarti lagunya? Buka hatimu. Buka hatimu, luar biasa. Fun fact, itu lagu pertama Armada masuk ke Malaysia. Oh iya, Ya, dan Buka langsung Hati. suka pada saat itu. Saya suka sebelum lagu itu masuk Malaysia. Wow, berarti sudah mendengar Daripada Kertas Band lagi. Kertas Iya. Band. Ada ya band Kertas Band ada ya? Eh, Kertas Band lagunya apa? apa nih? Kekasih. Yang aku mentar itu. Kekasih, Kekasih. tak enggak dianggap. Kekasih tadi anggap. Dianggap, Oh ya. iya benar-benar Itu Armada Kertas Band. dulu. Oh iya benar. Iya. Armada itu regenerasi dari Kertas Band ya. Betul. Ada lagi? Ada. Silahkan. Nah, ini dia. Apa Ada nih? alien tuh. Ada alien, kemudian ada hati. Gala bunga matahari. Mana mataharinya? Tak, sebab dia alien bukan Bukan. Dia ada aliennya apa ya? Coba Cinta. dianalisis itu ada dua, mungkin ada cinta yang berbeda Cinta dunia luar atau apa biasa. gitu mungkin ya. Cinta luar biasa. Bukan. Bukan ya. Dia ada alien nih, pelik nih. Atau cinta seluas angkasa. Cinta kadaluarsa. Cinta kadaluarsa. Apa ya? Apa coba? Ada cewek, Heeh. ada hati nih cinta. Hati ke cinta? Cinta Cinta pada pandangan pertama. planet. Cinta Cinta planet. planet. Cinta luar planet. Enggak tahu. Enggak tahu. Menyerah. Oke. Coba. Manusia Ah? cinta sama alien. Tuh ada manusia cinta sama alien. Berarti bukan cinta manusia biasa. Bukan cinta manusia biasa. Bukan cinta manusia biasa. Lagunya siapa tahu nggak? 19. Nah, Oh, ini kayaknya lagu nih nggak ini populer di karena Malaysia. ini memang cukup ini ya, udah lumayan agak baru. Agak, dari ya kan, agak baru dari album sebelumnya ya. Ya. Nggak sih? Ya kayaknya nggak tahu. Tapi nggak famous di Malaysia lagu nih. Nggak famous ya. Ah, Oke. Ada lagi? terakhir ini saya pastikan saya dapat jawab. Harus bisa menjawab ya. Terakhir ini.
Oh ini udah Yalah. terakhir, oke. Tapi dari beberapa pertanyaan, Kak Ihsan sudah bisa menjawab 80%-nya lah ya. Sudah Iya. menjawab dengan benar lagu-lagu yang ada di Malaysia. Jadi bisa dipastikan Kak Ihsan bisa kuliah di UNES gitu ya, dengan mendengarkan lagu-lagu Indonesia gitu ya. Oke, Sobat UNES, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Selain obrolan yang penuh dengan insight, juga sangat menyenangkan tadi kita bermain games ya, mengukur seberapa Indonesiakah Mas Ihsan gitu ya, Kak Ihsan ya. Oke, Kak Ihsan, sebelum kita tutup obrolan kita hari ini, ada nggak pesan-pesan yang ingin Kak Ihsan berikan kepada mahasiswa UNES nih? Atau mungkin karena ada Sobat UNES yang mungkin akan mengikuti latih internasional berikutnya, nah mungkin bisa jadi ketemu sama Kak Ihsan nih. Ada nggak pesan-pesan khusus untuk mahasiswa UNES? Ada, insyaAllah. Yang pertamanya, untuk pesan saya untuk mahasiswa UNES, jangan pernah merasa diri itu kecil hanya kerana datang daripada satu kampus ataupun daripada satu negara. Kerana apa? Kerana dunia pendidikan ni sangat luas. Jadi gunakanlah peluang yang ada itu dengan sebesar-besarnya supaya kamu semua Sobat UNES dapat membawa identiti bangsa dan juga agama sebagai sebuah kekuatan. Jadi untuk sahabat UNES, kekuatan itu yang akan membentuk diri kalian semua menjadi bukan sahaja sebagai seorang guru, tetapi pemimpin dalam bentuk yang lebih global. Ada lagi? Udah, wah luar biasa sekali ya. Saya. Pesannya luar biasa sekali, penuh dengan makna. Oke, kalau di Indonesia itu biasanya ada kata-kata hari ini. Nah ini pengen tahu nih, kata-kata hari ini Kak Ihsan. Boy. Kata-kata hari ini, pendidikan Indonesia dan Malaysia itu ibarat dua sayap burung. Kalau kita satunya memberi kekuatan dari segi disiplin dan satu lagi memberikan kekuatan dari segi kreativiti. Kalau disatukan akan menjadi satu corak ataupun kekuatan yang seimbang. Itu sahaja. Luar biasa sekali. Oke, Sobat UNES, seru sekali obrolan kita hari ini. Terima kasih Kak Ihsan sudah berkenan Sama-sama. untuk hadir hari ini di Podskamling ya, di studionya UNES TV. Sudah berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan juga berbagi hal-hal menarik tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia. Dan kita bisa ketemu lagi ya nanti Insyaallah, dengan status bisa. Kak Ihsan sudah menjadi mahasiswa doktoral di UNES. Amin. Ya. Oke Sobat UNES, itu tadi untuk tayangan Podskamling, podcast kampus keliling episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan program-program dari kanal UNES TV hanya di YouTube-nya UNES TV. Terima kasih, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.